Susunan upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Minggu 10 November 2024 segera dimulai. Ketua barisan menyiapkan barisannya masing-masing. Seluruhnya siap. Gerak. Upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara. Lapor 29 siap. Lapor 1 siap. Lapor 1 siap. Laporan terima. Kembali tempat. Siap. Kembali tempat. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Seluruhnya siap. Gerak. Penghormatan upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor, upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Minggu 10 November 2024 akan segera dilaksanakan. Laksanakan. Siap, laksanakan. Lurus, jalan di tempat, langkah tegap, maju, jalan, belok, kiri, jalan. Belok, kiri.
Calon di tempat. Gerak. Tutup formasi. Mulai. Tempat. Gerak. Tutup formasi. Mulai. Henti. Belok. Kanan. Ayo, siapa aja? Dua, kami belok kanan. Kanan. Jalan di tempat. Cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mohon perhatian kita para pahlawan yang telah berjuang dan mendahului kita. Mengingat kita mulai.
1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ingarso sung tulodo, di depan memberi contoh, Ingmadio manggun karso, di tengah memberi semangat, Tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. 2. Pesan pahlawan nasional Nyi Ageng Serang. Untuk keamanan dan kesentosaan jiwa, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup, karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah yang tidak ternilai harganya. 3. Pesan pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini. Tahukah engkau semboyanku, aku mau. Dua kata-kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kata aku tidak dapat melenyapkan rasa berani. Kalimat aku mau membuat kita mudah mendaki puncak gunung. 4. Pesan pahlawan nasional Muhammad Hatta. Pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata untuk membela cita-cita. Jatuh bangunan negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntayan pulau di peta. Jangan mengharapkan bangsa lain respek terhadap bangsa ini bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan ibu pertiwi. 5. Pesan pahlawan nasional Insinyur Soekarno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan mengguncangkan dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Pidato Hari Pahlawan 10 November 1961. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Pidato Agustus Proklamasi 1963. Soalnya nanti udah.
menjadikan NKRI sebagai bangsa yang bermartabat dalam pergaulan global. Siapapun berkesempatan untuk berjuang mempertahankan NKRI dan membangun kemajuan NKRI. Tentunya ini membuka kesempatan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk berbuat yang terbaik dalam koridor menjadikan NKRI sebagai bangsa yang bermartabat dalam pergaulan global. Siapapun berkesempatan untuk berjuang mempertahankan NKRI, meski tugas para pahlawan terdahulu telah selesai dan berhasil mewujudkan NKRI, maka berikutnya kita berharap muncul sosok pahlawan yang memberikan pencerahan, memberikan harapan, dan melakukan tindakan terhormat membawa bangsa Indonesia mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Itu semua dapat dilakukan oleh siapapun. Oleh karenanya kita berharap peringatan Hari Pahlawan dari tahun ke tahun tidak sekedar ulang tahun mengulang-ulang apa yang rutin kita lakukan, yang berhasil mengeluarkan inovasi baru untuk mengimplementasikan nilai kepahlawanan sesuai dengan tantangannya saat ini. Seluruh peserta upacara.
Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, segala puji dan syukur kepadamu kami persembahkan atas semua karunia yang telah Engkau anugerahkan. Kami bersyukur karena Engkau masih memberi kesempatan mengenal perjuangan dan besarnya pengorbanan para pahlawan. Masukkan mereka semua ke surga-Mu yang penuh kemuliaan. Semoga kegigihan dan pengorbanan mereka kami jadikan teladan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan abidin, hamdan yaqawin majidah. Ya Rabbana alhamdu samai magini jalali qadri wa azim sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Segala puji dan syukur kepadamu kami persembahkan atas semua karunia yang telah Engkau anugerahkan. Kami bersyukur karena Engkau masih memberi kesempatan mengenal perjuangan dan besarnya pengorbanan para pahlawan. Masukkan mereka semua ke surga-Mu yang penuh kemuliaan. Semoga kegigihan dan pengorbanan mereka kami jadikan teladan. Tuhan yang Maha Membalas, kami yang mewarisi bangsa ini belum mampu membalas jasa dan pengorbanan para pahlawan yang penuh tulus dan ikhlas. Izin ya Pak, Ya, siap. bagaimana tanggapan Bapak tentang Hari Pahlawan ini? Oke, untuk Hari Pahlawan 2024 ini sangat bermakna untuk kita semua bangsa Indonesia karena kita akan menghadapi masa-masa yang cukup sulit dengan persaingan global. Maka tema pada tahun ini cukup bagus, yaitu mengenali pahlawanmu dan cintai negerimu. Semakin kita mengenali sikap pahlawan, kita akan semakin bisa mencintai negeri. Jadi itu pengertian yang sangat mendalam. Bapak harapkan terutama kepada anak-anak peserta didik SMP Negeri 215 Jakarta betul-betul meresapi apa arti pahlawan ini. Dan tak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh peserta upacara yang sudah hadir. Padahal ini adalah hari libur, tapi karena kita cinta pada negeri kita, maka kita semua hadir untuk upacara. Dan besok kita siap masuk sekolah kembali seperti biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bapak, kami dari tim Cording, kami di sini ingin mewawancari Pak Mustafa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, baik Pak. Ada nggak lagu nasional yang selalu mengingatkan Bapak pada Hari Pahlawan? Boleh dinyanyikan sedikit Pak? Ya, jadi selalu kita ingat bahwa Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November, hari ini adalah tahun 2024. Itu wajib kita harus melaksanakan kegiatan berupa upacara. Nah, dalam upacara itu selalu ada momen lagu-lagu Hari Pahlawan, ya, termasuk Hari Kemerdekaan juga itu penting. Nah, lagu-lagu yang diperciptakan hari-hari untuk pahlawan itu ya contohnya kayak tadi, umpamanya semuanya lagu unsurnya nasional itu selalu teringat akan lagu-lagu pahlawan. Contoh setiap upacara hari Senin juga itu. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh Wakil Rudolf Supratman. Itu wajib kita hafal. Kenapa? Karena situ adalah nilai-nilainya luhur sekali. Contoh, Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Itu kan menyatakan bahwa itulah tanah air kita yang disebut dengan NKRI, harga mati. Nah, karena apa? Karena pahlawan merebut dengan susah payah, jerih payah, baik harta maupun nyawa sampai pun melayang. Itu. Kemudian ingat 10 November itu adalah pemberontakan di mana di Surabaya. Ya, 10 November itu di mana rakyat itu melalui Bung Tomo bersatu untuk melawan penjajah yang ada di Indonesia. Ya, makanya kadang-kadang kita selalu ingat juga bahwa lagu Gugur Pahlawanku itu selalu kita ingat. Ya, itu aja. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Sukses selalu ya tim Cording. Iya. Semoga video-video mengenai kegiatan-kegiatan di SMP 225 selalu di-share. Kemudian semoga aja para pemirsa di media sosial, terutama di Sirus Cording SMP 225 selalu tertarik, kemudian mensubscribe, like, dan selalu komen. Selalu yang terbaik untuk
SMP 25. Demikian, terima kasih. Oke, apa nilai yang bisa diambil dari semangat perjuangan para pahlawan? Baik, nilai-nilai yang bisa diambil dari kepahlawanan yaitu adalah nilai berkorban, kemudian rasa tanggung jawab, kemudian berani, dan juga rela mengorbankan dirinya demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, berharap bahwa dengan nilai-nilai itulah para siswa mampu untuk mendapatkan atau meneladani nilai-nilai yang pahlawan sudah torahkan kepada kita bersama. Terima kasih. Ketiga, mengapa penting sekali untuk mengenang jasa para pahlawan, apalagi seorang pelajar saat ini? Ya, pahlawan adalah salah satu pengorbanan yang tidak pernah terlupakan oleh bangsa Indonesia. Pelajar adalah orang-orang yang akan menjadi penerus bangsa ini. Maka penting seorang pelajar harus mengetahui bagaimana pengorbanan para pahlawan yang saat itu bukan saja harta, tapi juga darah, nyawa yang dikorbankan untuk bangsa Indonesia. Pelajar itulah yang harus memikirkan bagaimana bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar karena kita menghargai dan menghormati para pahlawan. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Izin ya Bu untuk wawancara. Menurut Ibu, siapa pahlawan yang memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia? Menurut saya pribadi, pahlawan yang memiliki peran sangat penting untuk Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Karena kenapa? Diawali dengan beliau adalah salah satu pencetus dari nilai-nilai Pancasila. Walaupun tidak hanya beliau, ada dua pahlawan lain, namun ide beliaulah yang akhirnya lebih banyak diambil untuk menjadi nilai-nilai pada Pancasila tersendiri. Selain itu, beliau juga yang banyak sekali pergerakan-pergerakan beliau yang akhirnya menjadikan Indonesia itu merdeka seperti itu, dan juga beliau menjadi presiden pertama di Indonesia. Oke, baik, terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.